Berjumpa kembali di My Channel. Piala Dunia 2022 Qatar telah berlangsung. Pertandingan demi pertandingan sudah dilakukan. Beberapa tim unggulan telah memenangkan pertandingan. Ada juga yang di luar dugaan. Justru tim unggulan dikalahkan oleh tim non-unggulan. Pertandingan tim peserta Piala Dunia 2022 Qatar telah digelar di 8 stadion. Salah satu pertanyaan yang kerap terlontar adalah, setelah perhelatan Piala Dunia 2022 berakhir, apa yang bakal terjadi pada stadion-stadion di Qatar yang jadi tuan rumah setelah Piala Dunia itu berakhir? Jika menilik kembali pada event-event besar yang sudah-sudah, memang tidak sedikit negara tuan rumah yang belum siap berurusan dengan infrastruktur kosong. Misalnya Brasil usai jadi tuan rumah Piala Dunia 2014 silam, stadion megah di sana akhirnya terbengkalai. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Qatar, selaku tuan rumah kali ini. Terlebih lagi, negara di Jazirah Arab tersebut tidak memiliki banyak warisan sepak bola dan sebagian besar stadion dan fasilitas lainnya harus dibangun dari awal. Itulah sebabnya penyelenggara di Qatar akhirnya menemukan solusi kreatif atas masalah ini. Lantas, bagaimana nasib stadion di Qatar usai dijadikan ajang Piala Dunia 2022? Simak videonya sampai selesai. Stadion Al Janoub adalah sebuah stadion yang terletak di kota Al-Wakrah. Kota ini termasuk salah satu wilayah tertua di selatan Doha yang terkenal dengan warisan arkeologinya. Desainnya terinspirasi dari bentuk perahu dhow, transportasi laut yang digunakan para nelayan lokal. Setelah turnamen, kapasitas Stadion Al Janoub yang memiliki 40.000 kursi akan dikurangi menjadi 20.000 kursi. Sedangkan 20.000 kursi sisanya akan disumbangkan ke proyek olahraga lain di seluruh dunia. Stadion Al Janoub selanjutnya akan menjadi pusat olahraga dan hiburan baru di Qatar Selatan. Stadion yang dikelilingi taman yang indah ini akan menjadi markas baru bagi Al-Wakrah SC dan tuan rumah untuk pertandingan Liga Bintang Qatar. Stadion Al Thumama. Stadion Al Thumama memiliki motif eksterior yang unik dan bermakna, yakni berupa corak gaffia alias peci atau topi tenun tradisional di Timur Tengah. Adapun lokasi Stadion Al Thumama berada di 12 km selatan pusat Doha. Seusai Piala Dunia berlalu, kapasitas Stadion Al Thumama akan berkurang dari 40.000 kursi menjadi 20.000 kursi dan itu sudah cukup untuk kebutuhan olahraga domestik. Adapun 20.000 kursi yang dilepas akan disumbangkan untuk pengembangan proyek olahraga lain di negara-negara berkembang. Kemudian, stadion akan menggunakan kapasitas barunya tersebut untuk menggelar berbagai event sepak bola dan acara olahraga lain. Tidak hanya itu, Stadion Al Thumama juga akan dilengkapi dengan klinik olahraga untuk mengobati pemain yang cedera dan hotel modern kecil akan dibangun sebagai pengganti tribun atas lapangan. Stadion 974, atau sebelumnya sebagai Stadion Ras Abu Aboud, adalah stadion sepak bola di Doha, Qatar, dengan kapasitas 40.000 penonton. Seusai Piala Dunia berakhir, stadion yang dibangun dari 974 peti kemas shipping container ini akan sepenuhnya dibongkar setelah Piala Dunia rampung. Material konstruksi tersebut selanjutnya akan dikirim ke negara-negara lain yang membutuhkan perbaikan fasilitas olahraga. Stadion Internasional Khalifa adalah stadion yang berada di kota Al Rayyan. Stadion ini adalah bagian dari Doha Sports City Home, yakni komplek multifungsi. Sepanjang sejarahnya, stadion berkapasitas 40.000 kursi ini telah menjadi tuan rumah bagi event olahraga internasional seperti Asian Games, Piala Teluk Arab, Piala Asia AFC, dan berbagai event besar lainnya. Dan hal seperti itu juga yang mungkin akan terjadi pada Stadion Internasional Khalifa, setelah pagelaran Piala Dunia 2022 berakhir, yaitu akan dipakai sebagai tuan rumah berbagai event selanjutnya. Stadion Education City adalah stadion sepak bola di Al Rayyan, Qatar. Stadion ini berbentuk berlian bergerigi, yang berkilauan ketika siang hari dan bersinar di malam hari. Setelah tirai Piala Dunia ditutup,
Stadion berkapasitas 40.000 kursi ini akan diubah menjadi tujuan olahraga dan hiburan. Selain itu, kapasitas stadion juga akan dikurangi setengahnya menjadi 20.000 kursi. Sedangkan 20.000 kursi sisanya akan disumbangkan untuk membangun stadion di negara-negara berkembang. Stadion Ahmed bin Ali, atau lebih populer dengan nama Stadion Al Rayyan, adalah sebuah stadion multifungsi yang terletak di Al Rayyan, Qatar. Lebih dari 80% bahan konstruksi Stadion Ahmed bin Ali berasal dari stadion asli yang sudah ada sebelumnya. Stadion ini lalu diperluas agar bisa menampung 40.000 penonton. Usai turnamen Piala Dunia 2022, stadion ini akan dirampingkan menjadi 20.000 kursi. Kursi tribun atas akan dibongkar dan digunakan kembali untuk proyek pengembangan sepak bola di luar negeri. Stadion ini nantinya akan digunakan sebagai markas besar bagi klub Al Rayyan. Stadion Lusail adalah sebuah stadion, taman, marina, pusat bisnis dan taman hiburan ini berada di bagian utara Doha, Qatar. Pada tanggal 18 Desember tahun 2022 nanti, suasana gegap gempita akan bergema di Stadion Lusail saat berlangsungnya final Piala Dunia. Setelah itu, stadion ini akan direvitalisasi menjadi ruang komunitas sekolah, toko, kafe, fasilitas olahraga dan klinik kesehatan. Dalam prosesnya, sebagian besar dari 80.000 kursi akan dibongkar untuk disumbangkan. Stadion Al Bayt adalah stadion yang terletak di Al Khor, Qatar. Setelah perhelatan Piala Dunia selesai diselenggarakan, stadion yang tadinya memiliki kapasitas kurang lebih 60.000 kursi penonton itu, kursinya akan dicopot, dikurangi hampir sampai 50%, dan kursinya akan disumbangkan ke negara lain. Selain itu, nantinya, pada bagian modular atas stadion akan diubah menjadi berbagai fasilitas. Lantai skybox akan diubah menjadi hotel bintang 5, sementara pusat perbelanjaan, pujasera, gym, dan aula serbaguna juga akan digabungkan ke dalam fasilitas tersebut. Tidak hanya itu, rumah sakit kedokteran olahraga terkemuka Aspetar juga akan dibuka. Taman, lintasan lari dan bersepeda, area bermain, kedai kopi, dan restoran akan dibuka di dalam kawasan Stadion Al Bayt.